Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Fajar Sidik dari kelas TIPK 22 dengan NPM 225520113114. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI dengan judul Pengetahuan dan Penalaran 2. Nah, untuk dosen pengampunya yaitu ada Pajek Febrian Rusdi, ST. Untuk agenda dan tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama ada agenda dulu. Yang pertama ada pengenalan logika orde lama pertama atau FOL. Yang kedua ada sintak dan sistematik atau dan sematik FOL, model, simbol, quantifier, dan equality. Nah, yang ketiga ada penggunaan FOL, association dan query. Yang keempat studi kasus, kinship domain, number setlist. Yang kelima ada rekayasa pengetahuan dalam FOL. Yang keenam ada perbandingan FOL versus logika proposisi. Yang ketujuh ada interpretasi DFOL, kodifikasi, lighting, chaining, dan resolusi. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kali ini itu ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengetahuan dan penalaran. Dan yang keduanya, mahasiswa mampu menjelaskan logika orde pertama. Nah, untuk materi yang pertama ada keterbatasan logika proposisi. Nah, yang pertama logika prosesinya hanya melihat dunia sebagai fakta-fakta yang bernilai benar atau salah. Nah, contohnya di sini ada P1 sama dengan Ari dan adalah dosen, dan juga ada P2 sama dengan Jack adalah dosen. Nah, untuk yang kedua ada keterbatasan. Eh, Keterbatasan di sini tidak bisa membedakan objek antara Ari dan Jack, atau properti atau relasi atau dosen. Nah, untuk yang keduanya tidak bisa membuat pernyataan umum. Kita tidak bisa berkata semua dosen adalah pengajar tanpa mendaftarkan semua dosen satu persatu. Nah, untuk ketiganya ada solusi. Ya. Untuk solusinya kita butuh bahasa yang lebih ekspresif atau logika orde pertama. Nah, eh, dalam hal ini menjelaskan bahwa logika proposisi terlalu sederhana untuk menggambarkan hubungan antar objek di dunia nyata. Nah, oleh karena itu, kita butuh logika orde pertama untuk yang solusi tadi, yang bisa kita gunakan seperti yang pertama adalah mengenal objeknya dulu. Yang objeknya yaitu ada dua antara Ari dan Jack. Nah, untuk yang keduanya ada mengenal relasi dosen atau pengajar. Nah, yang ketiganya itu ada membuat pernyataan umum. Nah, yang selanjutnya ada pengenalan logika orde pertama atau FOL. Nah, untuk FOL adalah bahasa representasi yang kaya di mana dunia terkini terdiri dari, nah, yang ada objek, yaitu hal-hal dengan identitas individual, misalnya orang, rumah, angka, atau universitas. Nah, yang kedua ada properti. Untuk properti sendiri itu ada karakteristik dari objek tersebut, misalnya dosen, biru, besar. Nah, yang ketiga ada relasi, hubungan antar objek, misal mengajar, saudara, lebih besar dari. Nah, untuk yang keempat, fungsi. Fungsi di sini relasi khusus di mana satu objek berhubungan dengan tepat satu objek lain, misalnya ayah dari, rektor dari. Nah, gitu. Jadi logika proposisi atau pertama ini hanya mengenal benar atau salah tanpa memahami struktur di dalamnya. Namun di logika orde pertama itu memperluas kemampuan dengan mengenalkan konsep, objek, properti, relasi, dan fungsi, sehingga kita bisa mengekspresikan hubungan yang lebih kompleks dan realistis di dunia nyata. Nah, yang selanjutnya ada sintak dan semantik FOL yang bagian pertama. Nah, untuk sintak sendiri itu aturan untuk membangun kalimat yang valid. Yang kedua ada model dan interpretasi.
yang dimana sebuah model berisi objek-objek dan relasi di antara mereka. Nah, untuk selanjutnya ada simbol simbol dasar. Nah, untuk simbol dasar di sini ada tiga. Yang pertama simbol konstanta yang mempresentasikan objek spesifik, misalnya Ari, Bandung, IF 030. Yang kedua ada simbol predikat untuk mempresentasikan relasi, misalnya seperti dosen, mengajar, lokasi, nah gitu. Untuk yang ketiga simbol fungsi yang dimana untuk mempresentasikan fungsi, misalnya dari ayah dari atau rektor dari gitu. Istilah ini ekspresi yang merujuk pada sebuah objek. Nah, misalnya di sini ada Ari atau ayah dari dalam kurung Arpan. Nah, yang berarti di ayah dari Arpan ini adalah term yang mewakili satu objek, misalnya Pak Dedi atau Pak Agus atau yang lainnya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya juga ada mengajar ayah dari Arpan, mahasiswa satu, adalah kalimat FOL yang menyatakan hubungan antara dua objek. Nah, untuk materi selanjutnya ada sintak dan sinematik FOL. Ini yang bagian duanya. Nah, yang pertama ada kalimat atomik atau atomic sentence. Nah, kalimat ini dibentuk dari predikat atau istilah. Nah, untuk contohnya dosen Ari mengajar Ari IF 030. Nah, ada ayah dari Arpan atau sama dengan J. Nah, untuk kegunaan dari kalimat atomic sentence ini yaitu kalimat atomik menjadi fakta dasar dalam basis pengetahuan atau KB. Nah, untuk fungsi atau kegunaan selanjutnya juga merupakan blok bangunan untuk kalimat kompleks dan intervensi. Nah, untuk kalimat yang kedua ada kalimat kompleks atau kompleks sentence yang dibentuk dengan menggabungkan kalimat atomik menggunakan operator logika. Nah, untuk contohnya sendiri ada dosen Ari mengajar Ari dalam kurung Ari IF 030. Nah, yang dimana untuk fungsi dari kayak simbol yang segitiga itu adalah N, yang dimana kondisi semuanya itu harus benar. Nah, kalau misalkan kondisinya yang ini terbalik itu or atau, jadi salah satu kondisi benar. Nah, untuk fungsi selanjutnya juga ada not atau tidak, jadi membalik nilai kebenaran. Dan yang terakhir ada implikasinya yang dimana itu mengharuskan ada hubungan sebab dan akibat. Untuk kegunaan dari kalimat kompleks ini untuk membuat aturan dalam KB, terus memungkinkan sistem untuk melakukan interferensi logis dan menyimpulkan fakta baru atau fakta yang sudah ada. Nah, juga bisa digunakan dalam forward chaining, backward chaining, dan resolusi untuk penalaran otomatis. Nah, hubungan dari kedua kalimat ini yaitu semua kalimat kompleks dibangun dari kalimat atomik. Nah, untuk kalimat atomik atau sama dengan fakta dasar tidak memerlukan inferensi untuk kebenarannya. Nah, untuk yang terakhir ada kalimat kompleks aturan atau hubungan logis memerlukan intervensi untuk menentukan kebenaran dalam KB. Nah, untuk analoginya seperti ini, misalkan atomik adalah kata-kata atau fakta sederhana, nah sedangkan kompleks yaitu kalimat lengkap atau aturan yang menggabungkan fakta-fakta atomik. Nah, yang selanjutnya ada sintaks semantik FOL bagian 3 atau quantifier. Nah, yang pertama ada kuantor universal. Nah, yang ini berarti artinya untuk semua, yang dimana membuat pernyataan umum tentang semua objek. Contohnya, kuantor universal dosen X kompeten.
Nah, dibaca cara membacanya, untuk semua dosen X, jika X adalah seorang dosen, maka eh, X itu kompeten. Hmm. Eh, Fungsi dari kuantor universal ini, yang pertama ada membuat aturan atau hukum umum dalam basis pengetahuan. Yang kedua ada digunakan dalam forward chaining atau backward chaining untuk menurunkan fakta baru atau premis yang berlaku umum. Untuk yang kedua ada kuantor eksistensial dengan lambang terbalik atau artinya terdapat. Nah, di mana membuat pernyataan tentang setidaknya satu objek. Nah, contohnya di sini mahasiswa mengambil YIF 030, yang dimana cara membacanya itu terdapat Y, di mana Y adalah mahasiswa dan Y mengambil IF 030. Untuk fungsi dari kuantor eksistensial ini, yang pertama untuk menunjukkan keberadaan minimal satu objek yang memenuhi syarat. Nah, yang keduanya ada penting untuk intervensi ketika kita ingin membuktikan bahwa suatu fakta bisa terjadi setidaknya untuk satu kasus. Nah, itu untuk fungsi dari kuantor eksistensial. Nah, untuk yang terakhir ada equality atau sama dengan, yang dimana menyatakan bahwa dua istilah merujuk pada objek yang sama persis. Nah, fungsi dari equality ini menjamin konsistensi fakta dalam basis pengetahuan. Yang keduanya ada digunakan dalam inferensi untuk mengganti istilah yang setara dan menarik kesimpulan baru. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang penggunaan dan rekayasa pengetahuan (FOL). Yang pertama ada rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering. Nah, yang dimana di sini ada proses pembangunan basis pengetahuan atau KB dalam FOL. Nah, untuk knowledge engineering ini adalah proses sistemasi untuk membangun basis pengetahuan knowledge atau knowledge base KB dalam bentuk formal yang menggunakan aturan-aturan FOL, yang dimana tujuannya adalah untuk sistem dapat mengetahui, menyimpulkan, dan menjawab pertanyaan seperti manusia berdasarkan fakta dan logika. Nah, yang kedua ada assertion atau menambahkan fakta. Di sini menggunakan tel untuk menambahkan fakta ke KB. Nah, bahwa ada tel dalam kurung KB dosen dalam kurung Ari. Terus yang keduanya ada tel KB universal X dosen dalam kurung X memiliki gelar X. Nah, eh, untuk assertion ini adalah fakta-fakta atau pengetahuan dasar dimasukkan ke dalam sistem menggunakan perintah tel ini atau tel KB dosen dan kuning Ari. Nah, ini seperti memberikan informasi baru kepada sistem agar dapat digunakan untuk penalaran lebih lanjut. Nah, dengan kedua fakta ini, sistem akan mengetahui bahwa Ari juga memiliki gelar, meskipun tidak disebutkan secara langsung, karena bisa disimpulkan dari aturan umum dari FOL-nya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada query atau bertanya, yang di sini menggunakan aksi untuk menanyakan sesuatu ke KB atau basis pengetahuan. Nah, eh, untuk query ini menanyakan sesuatu kepada sistem yang digunakan seperti perintah as dalam kurung KB. Nah, jika pertanyaan tersebut bisa dibuktikan dari fakta dan aturan dalam KB, maka jawabannya ya. Dan jika tidak bisa dijawab, maka jawabannya adalah tidak. Nah, dengan cara ini sistem tidak hanya menyimpan atau menyimpan data, tapi juga bisa berpikir secara logis melalui intervensi. Nah, dengan pendekatan ini FOL memungkinkan sistem untuk menggabungkan fakta dasar
dan aturan umum agar dapat melakukan penalaran otomatis. Nah, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh logika proporsional biasa. Nah, untuk yang yang keempat adalah contoh domain. Nah, untuk contoh domain di sini ada prinsip domain yang mendefinisikan relasi keluarga yang dalam kurung ayah, ibu, kakek, saudara. Nah, yang keduanya ada number set list yang mendefinisikan properti, angka, keanggotaan himpunan dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada inferensi di logika orde pertama, yang dimana isinya ada 3 poin. Yang pertama ada tantangan. Nah, tantangan di sini ada salah satu tantangan utama dalam FOL, bagaimana cara menerapkan aturan umum ke fakta spesifik. Nah, untuk contoh pertanyaan di sini ada bagaimana cara menerapkan aturan umum seperti universal X, dosen X pada fakta spesifik seperti dosen Ari. Nah, di sini untuk universal dosen X itu memiliki gelar X. Nah, fakta spesifiknya itu adalah dosen Ari. Nah, inilah yang menjadi dasar dari unifikasi atau unification, sebuah mekanisme penting dalam inferensi FOL. Untuk yang keduanya ada logika proposisi versus inferensi FOL. Nah, untuk inferensi FOL jauh lebih kompleks karena kita harus berurusan dengan variabel dan quantifier. Nah, dalam logika proposisi, inferensi hanya melibatkan fakta yang bernilai benar atau salah tanpa variabel. Misalnya jika P adalah Q dan P benar, maka Q benar. Nah, ini disebut juga sebagai modus ponens. Nah, dalam logika orde pertama, kita memiliki variabel dan quantifier universal dan eh, terdapat atau yang tadi seperti huruf E yang terbalik itu. Nah, sehingga inferensinya jadi lebih kompleks. Nah, di mana sistem harus mencari cara untuk mengganti variabel tersebut dengan nilai objek yang sesuai dengan aturan, bisa diterapkan pada fakta tertentu. Untuk yang ketiga ada kunci inferensi FOL. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama unifikasi atau unification, yang dimana algoritma untuk menentukan substitusi variabel E, G, dalam kurung X, Ari yang membuat dua kalimat logika menjadi identik. Nah, ini adalah langkah krusial untuk menerapkan aturan. Nah, dengan unifikasi ini, sistem dapat menemukan substitusi X atau Ari yang artinya variabel X diganti oleh Ari. Nah, setelah itu sistem dapat menyimpulkan bahwa memiliki gelar dalam kurung Ari juga benar. Nah, unifikasi ini menjadi dasar bagi mesin inferensi untuk melakukan penalaran otomatis atau automated reasoning. Untuk yang keduanya ada lifting, proses mengangkat aturan inferensi sederhana seperti modus ponens dari logika proposisi agar bisa bekerja di APL menggunakan unifikasi. Nah, LinkedIn juga membuat inferensi FOL menjadi lebih fleksibel dan generik karena dapat digunakan untuk berbagai objek tanpa menuliskan aturan berulang kali untuk setiap individunya. Nah, dengan dua konsep kunci ini, unifikasi dan live team, sistem FOL dapat menghubungkan eh, aturan umum dengan fakta yang spesifik sehingga mampu melakukan penalaran yang jauh lebih cerdas dibanding dengan logika proporsional yang biasa. Nah, selanjutnya ada sintak dan semantik FOL yang bagian ketiganya.
Di sini ada forward chaining. Untuk forward chaining sendiri memiliki tipe data, tipenya yaitu data driven reasoning atau berbasis data, yang artinya prosesnya dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan bergerak maju untuk menemukan kesimpulan baru. Nah, di sini ada data driven dimulai dari fakta-fakta yang KB. Nah, menggunakan unifikasi untuk menemukan semua aturan yang premisnya terpenuhi. Nah, menambahkan kesimpulan baru ke KB dan mengulang prosesnya. Baik untuk sistem yang beraksi terhadap data baru. Nah, untuk cara kerja dari forward chaining ini yaitu ada beberapa cara kerja. Yang pertama, menentukan teori atau tujuan yang ingin dibuktikan. Yang kedua, ada cara aturan yang kesimpulannya bisa diunifikasi dengan query tersebut. Yang ketiga, ada gantikan query dengan premis atau dari aturan baru. Nah, ini menjadi sub goal baru dari power chaining. Yang keempatnya atau yang terakhir adalah ulangi proses sampai semua sub goal terbukti benar dan dari fakta yang ada di dalam KB. Untuk yang kedua ada backward chaining, yang dimana goal driven dimulai dari tujuan, mencari aturan yang kesimpulannya bisa diunifikasi dengan query, terus mengganti query dengan premis-premis tersebut sebagai subtujuan baru. Dasar dari logic programming. Nah, yang selanjutnya ada forward chaining, yang dimana data driven dimulai dari fakta-fakta KB menggunakan identifikasi untuk menemukan semua aturan yang premisnya terpenuhi, menambah kesimpulan baru ke dalam KB dan mengulang prosesnya, baik digunakan untuk sistem yang bereaksi terhadap data baru. Nah, untuk cara kerja dari forward chaining ini yaitu sistem menerima semua aturan dalam KB. Nah, terus jika premis atau bagian dari sebuah aturan cocok dengan fakta KB melalui unifikasi, maka aturan tersebut bisa diterapkan. Nah, hasilnya dari hasilnya atau bagian maka dari itu ditambahkan sebagai fakta baru ke KB. Nah, untuk proses ini juga diulang sampai tidak ada fakta baru yang bisa diturunkan. Nah, yang kedua ada backward chaining, yang goal drivennya dimulai dari query atau tujuan, mencari aturan yang kesimpulannya bisa diunifikasi dengan query. Nah, mengganti query dengan premis premis aturan tersebut sebagai subtujuan baru. Terus dasar dari logic programming, misalnya prolog. Nah, untuk cara kerja dari backward chaining ini adalah menentukan dulu query atau tujuan yang ingin dibuktikan. Yang kedua ada cari aturan yang kesimpulannya bisa diidentifikasi dengan query tersebut. Yang ketiga adalah gantikan query dengan premis dari aturan baru. Nah, ini menjadi sub goal yang baru dari backward chaining. Nah, yang keempatnya itu ya mengulangi semua proses sampai sub goal terbukti benar dari fakta yang ada di dalam KB. Nah, yang ketiga ada resolusi atau resolution, yang dimana satu aturan inferensi tunggal yang sound dan kompleks. Nah, bekerja dengan membuktikan melalui kontradiksi, nah, mirip di logika proposisi tapi dengan unifikasi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri mengubah fakta dan aturan ke bentuk klausa atau klausa form. Nah, kedua ada menambahkan negasi dari hipotesis query ke dalam KB. Dan ketiga itu lakukan unifikasi dan resolusi antar klausa. Nah, untuk ringkasan di sini ada 3 poin. Yang pertama, FOL adalah bahasa yang jauh lebih represif daripada logika proposisi. Yang kedua, FOL menggunakan objek, relasi, dan quantifier. Yang ketiga, inferensi di FOL seperti forward atau backward chaining dan resolusi bergantung pada unifikasi, yang dimana untuk kesimpulannya itu tanpa unifikasi si sistem FOL ini tidak bisa menerapkan aturan umum tepat kepada fakta yang spesifik sehingga inferensi otomatis tidak berjalan. Nah, mungkin untuk pembahasannya hanya cukup sampai di sini di
pertemuan berikutnya atau video selanjutnya kita akan membahas tentang pengetahuan dan penalaran 3, yang dimana dengan judul representasi pengetahuan atau rekayasa ontologi jaringan, semantik, dan uji logik. Nah, sebelum ditutup ada sepenggal ayat dari Al-Quran, yang mana saya ngambil dari Quran surat Al-Isra, surat ke-17, dari ayat yang ke-36, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innam inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mus'ula, yang artinya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, keterkaitan dengan materi yang dijelaskan sebelumnya, Quran surat Ar-Isra surat ke-17 ayat 36 ini mengajarkan bahwa prinsip verifikasi, berpikir kritis, dan akurasi dalam menarik kesimpulan yang secara langsung sejalan dengan filosofi logika orde pertama. Fakta, aturan, inferensi, dan bukti harus terhubung secara logis sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Mungkin untuk pemaparan dari materi tadi, penalaran pengetahuan 2 itu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.